Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini kami ingin berbagi pengalaman kawan-kawan pada saat kami nekat melakukan operasi terhadap ikan koi kami, di mana ikan koi kami ini mengalami sakit kulit kawan-kawan, yaitu jaringan keloid pada punggungnya, jadi punggung depan ya. Dan sekarang kawan-kawan bisa menyaksikan ya, ikan koi kami yang soa ini tampak sehat-sehat aja ya, alhamdulillah. Seperti itu kawan-kawan. Padahal sebelumnya ikan koi ini mengalami sakit kulit, penyakit kulit keloid yang luar biasa kawan-kawan. Nah, bagaimana yang kami lakukan? Mari kita saksikan kawan-kawan. Pertama adalah tindakan operasi kami yang pertama kawan-kawan. Nah, ini jujur aja kawan-kawan, operasi kami ini juga operasi kami yang pertama juga ya. Jadi kami belum punya pengalaman, hanya karena didasari rasa sayang ya pada ikan tersebut yang sudah cukup lama dia mengidap penyakit kulit jaringan keloid itu, dan kami sendiri juga nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Akhirnya setelah pertimbangan yang cukup lama, akhirnya kami menekatkan diri kan kawan. Jadi nekat bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan operasi terhadapnya gitu. Nah, ini kami menggunakan pisau bedah kawan-kawan. Jadi ini pisau bedah manusia ini sebetulnya. Jadi bukan pisau bedah ikan ya sebetulnya. Jadi saya beli ke toko alat kesehatan manusia dan saya beli pisau bedahnya. Jadi pisau yang kami gunakan pisau yang baru ya, baru dibuka dari wadahnya gitu ya. Dan kemudian setelah kita buka, kita pasang kepada pegangannya. Kemudian ini kita kasih alkohol kawan-kawan untuk menghindari adanya kontaminan atau adanya parasit atau virus atau apa gitulah, yang intinya agar pisaunya ini steril lah kira-kira gitu kawan-kawan. Nah, kami juga karena nggak ada pengalaman ya, tekniknya seperti yang kawan-kawan saksikan ini. Jadi ya bismillah lah, manual kayak gini aja. Jadi ini betul-betul tindakan nekat kami kawan-kawan. Tapi ya nekatnya dengan perhitungan ya, tidak sekedar asal nekat ya. Tapi ada perhitungannya, ada logikanya gitu kira-kira. Nah, ini setelah persiapan operasi udah kesiapkan. Jadi modalnya hanya ini pisau ya, pisau bedah, kemudian obat merah, kemudian obat bius dan alkohol. Udah itu aja kawan-kawan. 3 hal itu aja kawan-kawan. Nah, ini ikan kami yang kena keloid itu udah kita karantina ya di akuarium itu, dan kami obat biusnya menggunakan koi anestesia. Nah, ini di situ kemasannya ditunjukkan berapa dosisnya ya, apabila digunakan untuk sekedar penenangan atau sekedar untuk pemisahan atau bahkan untuk kegiatan yang dibuat pingsan yang cukup lama kawan-kawan. Di situ ada dosisnya, ada takarannya. Jadi untuk agar tenang, kemudian pingsan atau yang pingsan yang cukup lelap gitu ya. Nah, saya menggunakan dosis yang pingsannya cukup lelap kawan-kawan, karena ini operasi ini ya, tindakannya nggak sebentar, lama, dan diperlukan ketenangan, mengerjakannya juga harus pelan-pelan, makanya saya menggunakan dosis tertingginya gitu kawan-kawan. Nah, dosis tertinggi seperti apa? Silahkan nanti kawan-kawan bisa menyaksikan di labelnya ya. Jadi setelah kita aduk di air yang diberi obat biusnya itu, kemudian ikannya kita ambil kawan-kawan. Ini ikannya kita ambil untuk kemudian, dan ini kita ngambilnya pelan-pelan kawan-kawan ya, karena ikannya juga mau operasi, jadi jangan sampai stres ya. Nanti kalau stres udah kita bius lagi, nanti endingnya mati nanti gitu ya. Nah, ini kita lakukan juga pelan-pelan ya, supaya dia gak stres, sehingga vitalitasnya juga optimal. Jadi pada saat dia melaksanakan pembiusan
yang berat begitu, dan operasinya yang panjang, dia kuat ya, fisiknya kuat, dan insya Allah nanti akan sehat kembali, akan sembuh dengan sehat gitu ya. Nah ini di proses pembiusan kawan-kawan, jadi dia akan berputar-putar gitu ya, karena tidak nyaman tuh airnya, rasanya mungkin beda ya, karena ada obat biusnya gitu ya. Jadi nah kemudian setelah beberapa waktu ya kawan-kawan ya, sekitar 2 menit atau 3 menit lah kira-kira begitu, kita cek ya ikannya, kita coba pegang-pegang gitu ya, kira-kira dia ngelawan nggak. Nah kalau sudah nggak ngelawan berarti dia sudah mulai terbius ini kawan-kawan. Nah terus kita tesnya adalah sampai kita balik kawan-kawan. Jadi apabila tubuhnya kita balik dia nggak melawan, berarti sudah biusnya dalam fase yang kita harapkan begitu ya, dia betul-betul dalam keadaan pingsan. Tapi kalau masih melawan berarti dia masih sadar kawan-kawan. Nah ini tolong jangan dieksekusi ya, kasihan nanti dia kesakitan gitu ya. Nah ini kita coba lagi, kita cari waktunya kapan pada saat kita balik dan dia tidak melawan kawan-kawan. Nah ini kan sudah mulai nih, sudah saya balik dan dia tidak melawan kawan-kawan. Nah ini artinya dia sudah dalam keadaan pingsan yang tinggi ya, yang kita harapkan. Nah ini kawan-kawan bisa menyaksikan ya, jadi ikannya sudah pingsan dan bismillah ini ikannya siap untuk kita operasi. Nah ini saatnya kawan-kawan, jadi kita lakukan ya, bismillahirrahmanirrahim, kita potong nih jaringan keloidnya. Nah itu kawan-kawan, jadi saya menggunakan pisau yang ujungnya tajam kawan-kawan, itu agar mudah memotong jaringannya ya, karena keloid ini jaringan lunak ya sebetulnya, tapi kenyal gitu kawan-kawan. Jadi harus kita kita ambil ya, kita potong ya, kita potong betul-betul, kita usahakan dipisahkan dari jaringan kulit aslinya gitu ya, karena dia posisinya kan menempel ya, menempel pada kulit aslinya gitu, dia tumbuh di situ gitu ya. Pengakarannya ini juga yang sisi atasnya, di sisi punggung bagian atas persisnya itu juga gitu, mulai kita potong ya, kita potong. Nah ini juga gitu, yang agak mendekati ke arah kepala ya, ini juga gitu, keloidnya coba kita potong juga nih jaringannya. Ini agak keras kan, jadi hampir mendekati tulang lunak lah kira-kira kayak gitu. Nah ini kawan-kawan, jadi ini betul-betul kami nggak ada pengalaman ya dalam mengoperasi ini, tetapi ya didasari rasa sayang sama ikan dan kasihan sama ikannya, akhirnya ya bismillah ya, kita nekat nih melakukan operasi ini gitu ya. Jadi akhirnya saya lakukan dengan pelan-pelan kawan-kawan, jadi ini saya lakukan pelan-pelan gitu ya, dengan penuh kehati-hatian, satu persatu sambil diamati gitu ya, kira-kira sudah atau belum terpotong atau belum jaringannya ini gitu, ataukah masih ada atau enggak gitu ya. Ya karena nggak ada pengalaman juga, jadi ya ilmunya kira-kira aja sama analogika aja gitu. Kita coba logika, kita lihat gitu ya, kita jalan sambil kita jalani gitu kawan-kawan. Ini jadi kita mulai potong-potong nih ya. Nah itu nah itu kawan-kawan, jadi ya harapannya semoga dengan operasi ini nanti ikannya betul-betul bisa sembuh ya, dan indah kembali gitu ya. Nah ini juga gitu kawan-kawan, ini kecil tapi dalam ini kawan-kawan, yang sisi bawah ini keloidnya kecil tapi dalam ini, akarnya masuk ke dalam gitu ya, akarnya itu. Nah itu kawan-kawan, jadi akarnya ada yang ke dalam, kemudian ini yang mendekati kepalanya, dekat insangnya ya gitu ya.
itu juga ada kiloitnya gitu, untuk kita potong. Jadi kiloit ini kawan-kawan munculnya awalnya mungkin infeksi gitu ya, terus kemudian dia menjadi jaringan keloid terus menyebar gitu kawan-kawan. Dan ini awalnya kami pikir ya nggak berkembang gitu ya, tapi kok lama-lama membesar dan menyebar gitu, akhirnya kami menjadi gelisah juga nih. Terus waktu kita pegang, loh kok bentuknya kayak begini gitu, jadi keras gitu kawan-kawan. Jadi seolah-olah kayak apa ya, kayak kenyalnya bakso itu kawan-kawan. Posisinya kalau kita pegang itu kayak kenyalnya bakso itu, seperti itu. Nah ini akhirnya kita putuskan untuk kita coba operasi ini kawan-kawan. Nah ini, nah karena ya kami nggak ada ilmunya harus bagaimana obatnya, saya pikir ya karena ini luka terbuka ya obat merah aja gitu, udah gitu aja wis. Jadi ya bismillah, ini kita hanya kasih obat merah gitu. Jadi ini betul-betul kawan-kawan bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan begitu ya, dan yang mengobati juga Tuhan juga gitu ya, bukan kita gitu. Karena ini juga gitu, saya ini melakukan operasi ini dengan perbekalan yang minim ini, ilmunya juga minim, alat mediknya juga minim, terus juga obat-obat yang digunakan juga hanya obat merah aja itu kawan-kawan, nggak ada yang lain gitu, hanya obat merah aja udah. Nah itu, terus juga dengan kasa ya, jadi setiap muncul perdarahan gitu ya, ada kucuran darah, nah kita kasih obat merah gitu. Tapi kalau enggak ya enggak kita kasih. Nah ini kawan-kawan, nanti sampai kita lihat. Nah ini ternyata masih ada nih, masih ada jaringannya. Nah ini sambil kita tarik ke udara ya kawan-kawan ya, supaya obat merahnya meresap ke tubuhnya begitu dan bisa menghentikan perdarahannya. Nah, akhirnya kita rasa udah cukup kawan-kawan, kita pindah ke bak ini ya, bak pemulihan ya. Nah kelebihannya obat dari koi anestesia ini luar biasa kawan-kawan. Jadi setelah terbius begitu, ikannya kita dekatkan dengan aerator yang tinggi ya, khususnya di mulutnya sama insangnya, dia akan cepat kawan-kawan, akan cepat sadar gitu ya. Cepat sadarnya itu ya juga tidak seketika ya, tapi sekitar 1 menitan lah gitu, 1 menit atau 2 menit begitu dia sudah sadar kembali. Ini videonya memang kami potong kawan-kawan, kami potong agak supaya lebih cepat gitu ya. Tapi itu tadi, jadi setelah dari pemulihannya dari pingsannya tadi, pembiusannya itu ya tadi kawan-kawan ya. Jadi silahkan kawan-kawan nanti melakukan pembiusan. Penyadarannya adalah tadi ya, ikannya didekatkan dengan aerator begitu, baik di mulut maupun di insangnya gitu ya, supaya obat biusnya cepat hilang gitu ya. Terus pernafasannya kembali normal dan ikannya kembali sadar gitu kawan-kawan. Nah ini alhamdulillah kawan-kawan, ikannya sudah sadar ya. Nah, kami juga senang banget ini, karena lama banget tadi kawan-kawan ya, operasinya lumayan lama itu gitu ya. Nah ini ternyata ikannya mau sadar ini, alhamdulillah gitu ya kawan-kawan, sudah mulai gerak. Dan ini untuk selanjutnya ya, ikannya ini kawan-kawan kita coba angkat dan kita kembalikan ke akuarium karantinanya. Nah ini kawan-kawan, jadi setelah operasi pertamanya udah selesai, kemudian pemulihan kesadarannya juga sudah selesai gitu ya. Nah selanjutnya ikannya kita kembalikan ke kolam karantina. Nah di akuarium karantina ini airnya kita jaga bersih ya kawan-kawan ya, sebisa mungkin kita usahakan airnya bersih gitu ya, agar tidak terjadi infeksi kembali gitu kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, jadi setelah kita pulihkan,
Nah ini kita beri teman, kemudian temannya juga sakit itu kawan-kawan, jadi sama-sama sakit, yang satunya mengalami penggembungan gitu, tapi kalau yang soaknya ini keloid gitu ya. Ini kita fokusnya yang di soak dulu ya. Nah itu kawan-kawan. Nah inilah penampakannya pasca operasi kawan-kawan. Jadi luka operasinya nampak seperti itu kawan-kawan. Nah itu ya. Jadi ternyata saya melakukan operasinya masih kurang baik ya, nggak rapi ya, kurang rapi ini kawan-kawan. Nah ini jadi tapi ya gimana ya, karena memang nggak ada pengalaman gitu ya, hanya modalnya nekat dan bismillah karena rasa sayang sama ikan gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa lah sampai perjalanan gitu kawan-kawan. Nah itu kondisinya seperti itu kawan-kawan. Jadi kurang rapi ya hasilnya ya. Nah selanjutnya adalah tindakan operasi kami yang kedua. Ini kami lakukan pada hari 32 setelah operasi pertama, 1 bulan kawan-kawan. 1 bulan setelah operasi pertama itu yang terjadi karena operasinya tadi tidak tuntas kawan-kawan, operasinya tadi kurang baik ya. Yang terjadi adalah jaringan keloidnya tambah menjadi-jadi kawan-kawan. Aduh ya Allah. Jadi keloidnya bukannya hilang gitu ya, atau berkurang, tambah menjadi-jadi ini kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan bisa menyaksikan ya, jaringan keloidnya menjadi luar biasa banyak nih. Nah itu kawan-kawan, ya Allah, bukannya bersih sampai hilang. Akhirnya kami menggunakan pisau bedah yang lain kawan-kawan. Kalau yang tadi tajam, ini kita buat yang tumpul kawan-kawan, karena nanti niatnya untuk pengerokan ya, pengerokan akarnya daripada keloidnya ini gitu ya. Jadi nah ini kawan-kawan, jadi sekarang operasinya lebih ke dalam lagi nih, jadi penyayatannya itu agak ke dalam, betul-betul mulai nyentuh ke kulit aslinya gitu, bahkan sebagian kulit aslinya ikut kena, keangkat nih kawan-kawan. Nah ini karena ya tadi saya kaget juga ini, setelah 1 bulan kok tambah, bukannya sembuh tambah luar biasa, tambah menjadi-jadi nih. Nah inilah akhirnya kita operasi lagi ya, dan betul-betul operasinya ini kita lakukan dengan penyayatan yang lebih dalam gitu. Bahkan kalau perlu nanti kita kerok kawan-kawan. Nah ini kita coba lagi ya, kita lagi kita cek lagi sampai kita yakini bahwa akarnya daripada keloid ini sudah ikut terangkat gitu ya. Nah setiap ada perdarahan ya kita kasih obat merah gitu kawan. Nah itu aja kita ilmunya ini kawan-kawan. Karena kalau kita kasih antibiotik saya takut juga nanti ya, kalau bener, kalau enggak kan tambah mati kan ya. Akhirnya yang paling aman ya biasanya selama ini kalau kita sakit luka terbuka kan obat merah, ya udah ini kita kasih obat merah aja gitu kawan-kawan. Nah ini sambil diangin-anginkan ya supaya obat merahnya masuk ke dalam. Nah, akhirnya kita menyayat yang sisi atas kawan-kawan, ini yang lebih besar lagi nih. Nah, keloidnya sebesar itu kawan-kawan. Ya Allah, itu jadi seolah-olah keloidnya ngamuk nih. Kemarin itu sebulan yang lalu kita ambil, dia marah, dia akhirnya dia tumbuh ke lebih ganas gitu ya. Dalam waktu sebulan aja tambah luar biasa ini kawan-kawan. Nah ini kita kerok, akhirnya kita kita sayat agak dalam nih. Nah ternyata sisi dalam itu kulitnya ikan soa ini warnanya putih kawan-kawan. Jadi ini kita kejar nih. Jadi yang kuning-kuning ini artinya jaringan keloid itu. Nah jaringan keloidnya ini harus kita bersihkan kalau gitu. Nah ini kawan, nanti kita sayat ke dalam. Nah ini kita sayat lagi ya di sisi dalam, kita potong. Harapannya betul-betul jaringan keloidnya betul-betul sudah terangkat gitu ya. Tapi juga gitu kawan-kawan, hati-hati ya, karena ini pisau bedah manusia kawan-kawan, itu sangat-sangat tajam begitu. Hati-hati jangan sampai kita di dalam melakukan gerakannya sampai masuk ke dalam dagingnya ikan gitu ya, nanti menjadi luka terbuka
dan dalam, wah itu harus apa dijahit. Wah kita nggak siap tuh dengan fasilitas penjahitan daging gitu kawan-kawan. Jadi ini agak ekstra hati-hati gitu. Makanya video ini mohon maaf kawan-kawan akan menjadi sangat panjang nih video ini, karena saya ingin berbagi ilmu fakta nyata gitu ya, yang kita lakukan dengan pelan-pelan gitu, dengan penuh kehati-hatian gitu ya, terhadap penyembuhan sakit keloid pada ikan koi. Nah ini kawan-kawan, kemudian setiap ada perdarahan ya kita kasih lagi obat merah gitu aja nih kawan-kawan. Nah itu, jadi ini agak lama nih karena tadi keloidnya banyak nih menyebar ya. Yang bawah tadi sudah, kemudian yang punggung atas itu ya sedang baru selesai. Nah ini yang punggung depan sama dekatnya insang masih ada tuh. Nah sekarang kita potong nih ya yang depan nih, ini punggung depan ini juga dalam nih kawan-kawan, kita potong dalam tuh. Jadi ternyata keloidnya tuh warnanya kuning nih kawan, jaringannya warnanya kuning ya. Nah ini dekat insang ini juga gitu nih, ini dalam ini, bahkan ada membusuk nih kawan-kawan, ada pembusukan sedikit. Nah ini yang sedang saya kerok tuh agak busuk tuh kawan-kawan. Nah itu kita mulai kita kerok nih. Nah ini jadi kita pastiin, karena kita melihat oh ternyata kulit aslinya di posisi ini warnanya putih gitu, makanya kita kejar nih. Jadi yang lapisan kuning kita coba kita angkat ya, kita bersihkan gitu ya. Kalau bisa betul-betul yang tersisa adalah posisinya di kulit yang putih gitu ya. Nah ini kita coba sayat lagi nih. Nah itu kawan-kawan, ini kebetulan ikannya besar kawan-kawan, jadi agak berat nih bawanya, megangnya gitu ya, karena kita lakukan seorang diri nih kawan-kawan. Jadi kami tunaikan seorang diri nih kawan-kawan. Jadi ya megangin ikan yang tangan kiri, tangan kanannya melakukan pembedahan gitu ya. Nah ini nanti kalau udah selesai gantian sama memberi pembersihan dengan kasanya ya. Nah ini kawan-kawan, nah inilah yang kita lakukan kawan-kawan. Nah itu ya, kalau kalian bisa menyaksikan ya, luar biasa ya, bandel ya jaringan keloid ini. Nah ini kita sayat lagi ke dalam lagi. Nah itu kan kulitnya putih ya. Kulitnya yang asli itu ternyata putih kawan-kawan itu, dan agak keras gitu. Nah ini kita coba hilangkan lagi lapisan kuningnya itu atau jaringan keloidnya ini, kita coba bersihkan lagi nih, kita dalemin tahap demi tahap begitu ya. Ini by feeling aja kawan-kawan. Jadi nggak ada pakemnya, ini by feeling aja. Jadi kita tunaikan dengan penuh keseriusan, dengan penuh kehati-hatian gitu ya, dan pelan-pelan gitu. Jadi ya tadi hanya didasari rasa sayang dan kasihan sama ikan ini gitu, kena penyakit yang lama gitu ya, tentunya nggak nyaman dari hidupnya. Nah ini kita coba perbaiki kualitas hidupnya ya, kita hilangkan jaringan keloidnya ini kawan-kawan. Nah itu sampai kita kerok nih kawan-kawan. Nah ini kita kerok ya, kita pastikan betul-betul tidak ada lagi jaringan keloidnya atau akar daripada jaringan keloidnya. Nah itu kawan-kawan, jadi agak lama ya. Gitu, luar biasa ini pengalaman pertama dan cukup mendebarkan hati juga ini kawan-kawan. Waktu kami melaksanakan itu juga penuh deg-degan juga gitu ya, kira-kira nanti ikannya bisa selamat enggak ya, bisa sembuh enggak ya gitu ya, atau bahkan mati gitu ya. Kalau mati ya kasihan ya, karena kita niatnya baik kok untuk menyehatkan kok gitu, cuman ya karena ilmunya terbatas tadi. Nah itu kawan-kawan, alhamdulillah ya sudah banyak putihnya tuh. Nah sudah tampak banyak putihnya, jadi sudah mulai ketemu ke kulit aslinya tuh.
Alhamdulillah ya. Jadi setelah kita kerok tadi, terus kemudian kita bersihkan. Nah ini saya gosok-gosok dengan kasar, agak keras nih, agak dengan keras kanan gitu ya, untuk memastikan mana yang masih terdapat jaringan keloid dan mana yang sudah bersih gitu kawan. Nah ini kita coba ini. Nah ini kita keras begini ya, karena ikannya terbius total ya, terbius berat ya ikannya, semoga aja nggak terasa sakit ya gitu ya waktu kita melakukan pembersihan keras kayak gini. Nah ini kawan, kemudian kita kasih obat merah lagi gitu. Nah ini kawan-kawan, jadi operasi yang kedua ini luar biasa nih kawan-kawan, operasi yang paling berat nih dan paling lama ini gitu ya. Nah ini kita coba kasih obat merah semuaan begitu ya, harapannya betul-betul obat merahnya terserap, dan ini kita angin-anginkan kawan-kawan. Nah begitu sudah, nah ini kawan-kawan, jadi kita angin-anginkan dulu nih gitu ya, supaya obat merahnya sempat meresap dulu lah ke tubuh ikan ini gitu ya, dan menghentikan perdarahannya gitu. Karena kalau kita cemplungin air lagi, kena air larut dengan air lagi, nah nanti terjadi perdarahan lagi, nggak berhenti perdarahannya gitu. Nah ini kita coba angin-anginkan kita beberapa saat begitu ya, dan insya Allah kita lihat ya, mulutnya ikan masih gerak-gerak, jadi insya Allah ikannya masih hidup ya kawan-kawan gitu, hanya saja dia pingsan gitu ya. Nah ini kawan-kawan, nah begitu sudah, akhirnya kita masukkan ke wadah pemulihan kawan-kawan. Nah ini jadi kita masukkan wadah pemulihan. Sekali lagi ya, untuk penyadarannya itu mulut ikan didekatkan dengan aerator, atau insangnya ya, lubang insang didekatkan dengan aerator. Nah ini setelah 2 menit 3 menit begitu ya, insya Allah ikannya sudah mulai pulih dan dia berontak untuk bergerak sendiri. Ya udah, alhamdulillah, berarti dia sehat lagi kawan-kawan. Nah mungkin pada saat ini dia merasa kesakitan ya nah ini setelah kita masukkan ke kolam karantina ini di hari ke-45 kawan-kawan. Jadi operasi ternyata alhamdulillah mayoritas jaringan keloidnya sudah mati ya, sudah terangkat, tapi masih tersisa kawan-kawan. Nah ini yang bawah tuh, yang tadi saya katakan dalam tadi tuh, ternyata akarnya masih belum keangkat juga nih, yang sisi bawah ini. Nah itu masih ada tuh, dia mau tumbuh lagi tuh. Akhirnya kita lakukanlah operasi yang ketiga kawan-kawan. Ini pada hari ke-49. Jadi pada hari ke-49 kita coba operasi lagi nih kawan-kawan, untuk memastikan apa yang masih tersisa ya, keloid tersisa ini segera kita angkat gitu ya, supaya betul-betul tidak ada lagi jaringan keloid gitu kawan-kawan. Nah ini ikannya alhamdulillah sehat begitu ya. Kemudian seperti biasa kita menyediakan 2 wadah, 1 wadah pembiusan, 1 wadah penyadaran. Nah ini setelah kita masukkan di air pembiusan, terus kemudian kita cek lagi ya. Nah kira-kira cek lagi ikannya sudah terbius atau belum gitu ya. Dengan cara apa? Membalikkan. Kalau masih melawan berarti belum gitu ya kawan-kawan. Jadi sederhana aja sebetulnya tahapannya. Jadi kita coba. Ini kebetulan kita lihat nih sisik aragogeknya ini kok ada merah-merah, kenapa gitu, ternyata nggak apa-apa. Oke ya kawan-kawan. Nah ini kita coba balik lagi, kira-kira seperti apa nih. Nah ternyata alhamdulillah dah, dia sudah nggak melawan nih, artinya sudah siap untuk dilakukan tindakan operasi nih kawan-kawan, karena dia sudah tidak sadar penuh ya, tidak kesadarannya sudah hilang penuh begitu, dan insya Allah aman untuk dilakukan operasi. Oke, kita mulai ya operasinya. Yang kali ini
Tapi ini ringan aja kawan-kawan, karena hanya sisa aja ini operasinya. Nah ini saya sudah mulai merasa pede nih untuk melakukan operasi setelah 2 kali pengalaman, yang pertama dan yang kedua gitu. Nah ini kawan-kawan, nah ini akhirnya kita kupas dengan pisau ya. Sekali lagi kawan-kawan ya, pisaunya baru ya kawan-kawan ya. Jadi pisau yang pertama itu kita buang, pisau yang kedua juga kita buang. Ini operasi ketiga dengan pisau yang baru juga ya, yang baru buka dari packnya ya, ya. Kita buka, kemudian juga jangan lupa dikasih alkohol begitu ya untuk sterilisasi dan dilakukan untuk operasi ini. Nah, nanti selesai operasi ini juga pisaunya dibuang kawan-kawan ya, jangan digunakan lagi ya, karena nanti tambah jadi infeksi gitu ya. Meskipun materinya adalah stainless steel betul ya, tidak tahan karat begitu ya, tapi ya kita jaga-jagalah, karena namanya juga terhadap makhluk hidup ya. Jadi jangan sampai terkontaminasi dengan pisau yang sifatnya reuse ya, penggunaan kembali gitu kawan-kawan. Nah pisau ini ya akhirnya kalau ada harganya ya itu konsekuensi gitu kawan-kawan. Jadi jangan sampai kita berhemat terus kemudian tambah menghasilkan infeksi terhadap ikan itu. Nah ini kawan-kawan, ini sampai kami kerok nih kawan-kawan. Nah ini karena akarnya dalam nih kawan-kawan, saya kerok aja udah, saya kerok sampai ketemu putih nih udah gitu aja, yakin aja sudah, bismillah nih. Nah ini kita kerok bener-bener ini gitu ya. Nah ini alhamdulillah kelihatannya sudah mulai bersih ya, dan keluar darah nih karena agak dalam ya gitu. Kita kasih obat merah lagi gitu ya kawan. Setiap kali terjadi perdarahan, obat merah obatnya gitu aja supaya aman gitu ya, nggak ada efek samping gitulah gitu. Ini obat merah orang ya kawan-kawan ya, jadi bukan obat merah khusus untuk koi, itu tidak, ini obat merah orang nih. Nah ini yang sisi dalam nih, dekat insang juga begitu, mulai muncul lagi nih kecil gitu ya. Nah ini kita kerok lagi juga yang dalam nih. Nah, kita kerok yang dalam, di dalam supaya akarnya juga keangkat nih. Karena yang sisi atas sudah sembuh, yang sempat busuk ya itu sembuh. Nah ini muncul sisi bawah ini. Nah ini akhirnya kita kerok juga nih. Nah, kita kerok sampai putih ya. Nah, sudah putih ya. Alhamdulillah udah putih nih. Udah ketemu ke jaringan tuh kulit aslinya gitu ya. Jangan lupa dikasih obat merah juga. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini kita coba kasih obat merah ya supaya tidak terjadi perdarahan gitu. Nah itu juga kita angin-anginkan ya supaya obat merahnya meresap masuk ke dalam ya kulit gitu, supaya terhentilah perdarahannya. Nah sambil nunggu ini kita coba lihat yang sisi kirinya kawan-kawan, sisi atas ya. Ini juga gitu nih, ada potensi mau tumbuh juga nih. Akhirnya kita korek lagi kawan-kawan. Nah ini kita kerek lagi ya, kita bersihkan lagi, kita korek-korek gitu ya, sampai betul-betul warnanya putih lagi. Nah kan putih lagi, udah ketemu jaringan kulit aslinya gitu. Nah ini kawan-kawan. Nah gitu ya, ya memang agak sadis ya. Tapi ya gimana, demi kebaikan kok gitu ya, demi kebaikan ikan tersebut gitu ya, dan niat kita juga baik juga kok, demi kesembuhan kok. Jadi ya insya Allah nggak apa-apa lah gitu ya. Nah udah kawan-kawan ya, udah bersih ya, udah putih lagi ya, jadi udah nggak ada lagi jaringan keloid di situ, di titik itu ya. Alhamdulillah itu sudah bisa kita bersihkan. Nah ini satu lagi kawan-kawan, sisi kiri nih, ini tumbuh baru lagi nih. Nah itu tumbuh baru nih, baru muncul. Akhirnya kita kerok aja udah sampai habis ya. Akhirnya memang merusak warna ya, nggak apa-apa, merusak warna merahnya ya biar aja lah, yang penting ikannya sembuh gitu aja sih.
gitu aja ya. Jadi kita jangan ragu dengan warna ya, wah ngerusak warna ya, nggak apa-apa, sudah, yang penting ikannya sehat gitu aja. Nah ini udah kerak akhirnya menjadi putih tuh kawan-kawan. Nah, kita bersihkan lagi sama kasa, kita cek ya apakah masih ada jaringannya, keloidnya. Kalau ada ya kita bersihkan, kalau nggak ada ya sudah. Kemudian jangan lupa diobati lagi dengan obat merah gitu ya. Nah itu kawan-kawan. Jadi tahapannya panjang ya, ternyata begitu tahapannya. Jadi karena ini keloidnya keloid yang sudah parah nih kawan-kawan ya, bukan ringan, ini udah keloid yang berat ini udah. Jadi makanya pengangkatannya juga lama, bukan waktu lama. Nah ini coba kita bersihkan lagi perdarahannya, kita cek lagi ya apakah sudah bisa berhenti atau masih ngucur terus gitu. Kalau masih ngucur terus ya harus kita kasih obat merah lagi gitu. Tapi kalau udah berhenti ya alhamdulillah ya, sudah kita stop gitu. Nah itu kawan-kawan. Jadi kita cek lagi ya. Nah itu kita pastikan lagi, kita bersihkan. Nah ternyata terjadi perdarahan lagi nih yang bawah nih, karena memang dalam banget yang bawah ini kawan-kawan, akarnya masuk ke dalam banget gitu. Jadi ya harus kita bersihin lagi aja. Nah udah, kita lihat nih masih akarnya masih ada nih. Nah kita sekalian kita bersihin aja udah. Nah itu kawan-kawan, kita ambil lagi nih yang betul-betul ini ya, betul-betul kita usahakan jaringannya keangkat semua lah gitu ya itu. Nah kemudian kita coba tes lagi, kita bersihkan lagi sama kasa ya semuanya. Nah nanti terakhirnya tentunya ya kita kasih obat merah ya gitu ya. Nah ini oke, akhirnya kita kasih obat merah semuaan gitu ya, yang kita lukai tadi ya, yang kita lakukan tindakan operasi tadi, kita kasih obat merah semua tuh itu ya. Harapannya semoga obat merah bisa menyembuhkan dan menghentikan perdarahan gitu. Nah ini kita angin-anginkan lagi kawan-kawan. Jadi kita angin-anginkan lagi gitu ya beberapa saat supaya obat merahnya meresap ke tubuhnya ya, ke tubuh ikan gitu ya. Ya sebarang-barang semenit 2 menit lah kira-kira begitu. Karena kebetulan video ini kita potong-potong ya supaya tidak terlalu panjang nanti. Nah ini sambil kita tunggu ya kawan-kawan ya, sampai kita angin-angin. Nah ini ternyata masih ada perdarahan yang bawah nih, kita beri lagi obat merah gitu ya, karena memang dalam banget tuh kawan yang bawah itu luar biasa emang tuh ya. Mungkin jangan-jangan awalnya di situ ya, terus merembet kemana-mana akhirnya gitu. Nah ini kawan-kawan, kita biarkan lagi ya. Nah kira-kira sudah dirasa cukup gitu, akhirnya kita angkat ya. Oke, kita angkat, kita taruh ke kolam, ke wadah pemulihan ya, pemulihan kesadaran gitu ya, penghilangan bius ya. Nah ini juga begitu pembiusannya, tekniknya sama kawan-kawan. Jadi kita dekatkan mulutnya ke aerator tuh gitu, atau insangnya ya, insangnya kita dekatkan dengan aerator dah gitu. Nanti insya Allah sekitar 2 menit 3 menit gitu dia sudah sadar itu kawan-kawan. Ini kami cepatkan ya, kami potong nih videonya. Nah alhamdulillah ya, dia sudah pulih lagi. Nah, sudah bisa bergerak sendiri lagi begitu ya, dan geraknya juga tenang gitu ya, tidak gelisah, artinya dia dalam keadaan aman kawan-kawan. Dan akhirnya kita kembalikan ke kolam karantina. Nah ini di hari ke-63 kawan-kawan, jadi 2 bulan lebih 3 hari nih. Alhamdulillah ya. Nah itu kawan-kawan bisa menyaksikan ya, ikan koi soa kita ini
Alhamdulillah sembuh total nih kawan-kawan. Alhamdulillah dari jaringan keloidnya itu. Nah ya, bisa menyaksikan ya, baik sisi kanan maupun sisi kiri, baik yang bawah maupun atas, depan ya, dekat insang itu juga bersih nih kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Ini kawan-kawan. Jadi ini rezeki banget nih. Nah kan kamu bisa lihat ya, ini sisi kirinya juga bersih gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, nanti sisi kanan juga bersih gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya. Jadi demikian nih berbagi pengalaman kami di dalam melakukan tindakan operasi terhadap ikan koi. Semoga ini menjadi manfaat dan terima kasih atas perhatiannya.